kayak kasus perselingkuhan kemarin aja aku dikontak langsung. Harusnya RH ini sumpah pocong aja gitu. Besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim, saudara Rismon. Katanya, siapa yang fitnah? Kamu itu di Bogor Nusantara itu yang bikin fitnah kurang ajar dan didukung oleh bekas presiden. Bekas presiden yang mendukung hoax itu ya baru satu-satunya ini. Nah ini malah mengatakan bahwa mereka ya kadang-kadang perlu membuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang yang nggak negarawan. Orang yang sangat pengecut. Kita harus menghadapi mereka yang menggunakan segala cara dengan segala cara kita juga. Atau akhirnya masyarakat akan melihat bukan karena kekuatan kita bisa mengalahkan Rismon dan kawan-kawan, tapi karena kelemahan, kekurangan, dan kecurangan mereka yang membuat mereka kalah. Karena kayak kasus perselingkuhan kemarin aja aku dikontak langsung orang yang diduga namanya tersebut dan mengatakan bahwa aku ini kok baik di muka tapi menikam dari belakang gitu. Saya bilang, loh nggak bisa, kamu tuh udah terlanjur kurang ajar sama kita. Ketika berdebat kamu usir kita, kamu bilang kita nggak pintar, kamu bilang kita nggak siap menghadapi kalian. Giliran kita bom masih gosip, kamu ejek gosip. Harusnya RH ini sumpah pocong aja gitu atas hal-hal yang meresahkan dirinya. Pak Jokowi itu dalam keadaan kuat pun dia melemah. Jadi dalam keadaan lemah juga dia tetap dengan kuat, tetap aja rendah hati gitu. Bukannya dia nggak mengungkap, tapi buat apa gitu. So, dia udah memaafkan kok, biar Allah yang membalas semua orang-orang yang jahat sama Pak Jokowi. Makin Pak Jokowi diserang, dipermalukan, dia disayangi dan orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya bangga menjadi bagian daripada Pak Jokowi, dan yang paling enak itu ketika Rismon ketahuan akte atau ijazahnya palsu, itu yang baru kita senang banget itu. Ternyata kita dihina oleh orang-orang yang Pak Jokowi, dihina orang-orang yang tidak tidak bisa move on dan tidak bisa menerima kenyataan hidup, baik dalam politik maupun dalam berbisnis gitu. Mudah-mudahan apabila ini jadikan jurisprudensi dalam hal penghukuman yang berat, membuat orang berpikir dua kali lagi untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Pihak UGM mengatakan itu asli, dan mereka sekarang respon mengatakan itu asli. Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media mempersoalkan soal ijazah Jokowi, mungkin juga sebagian ada sudah baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu, ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim, saudara Rismon, untuk mencari kebenaran, menyetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu, di mana, kapan? Saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. 11.000 triliun %.
ya setuju atas pernyataan Pak JK atau Pak Yusuf Kalla yang tadi disampaikan di kediaman beliau di Brawijaya untuk melaporkan si Omon atas tuduhan bahwa Pak JK terlibat ataupun memberikan dana atau memberikan biaya miliaran rupiah ya terhadap kasus 99% ijazah palsu. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Ya, karena ini tidak hanya rumor, tapi sudah menjadi berita. Ya, jadi ini ada berita resmi yang saya lihat melalui salah satu media mainstream TV nasional, ya bahwa haram bagi Pak JK untuk kemudian melakukan itu. Jadi Pak JK membantah sudah terlibat dan mendanai saya. Jadi beliau mengatakan haram bagi saya untuk berbuat seperti itu. Dan terima kasih Pak JK karena Bapak telah menyebut saya juga ya sebagai salah satu anak buah ya Bapak selaku menteri saya gitu. Ya, meskipun sebenarnya tidak secara persis ya pada Kabinet Indonesia Bersatu saya berada di bawah Pak JK langsung. Karena kalau Pak JK itu ada pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004 sampai 2009, saya ada pada Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua, yaitu pada saya masuk di kabinet itu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 akhir, ya saya masuk 2013 sampai dengan 2014. Jadi di akhir pemerintahan Pak SBY Budiono. Tapi saya hormat kepada Pak JK. Bapak tetap sebagai pimpinan saya dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati dan beberapa kali saya juga mendapatkan support dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Nah, meskipun demikian, saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat ya bahwa bahwa apa yang ini tadi nggak apa-apa. Tadi saya masukkan yang namanya alutsista. Apa itu alutsista? Alat utama sistem ketampanan. Nah, ini penting ya gitu. Jadi biar orang tadi sistemnya kelihatan, itu penting alutsista. Nah, kembali pada statement. 11.000 triliun persen saya dukung Pak JK karena apa? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya. Meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini ya. Jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK ya dan itu diglorifikasi dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Siapa itu Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo ya, yang malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya presiden bekas itu, yang itu menyatakan bahwa oh ini saya dukung orang-orang ini untuk kemudian meluruskan hoax. Meluruskan apa? Justru mereka-mereka itu yang kemudian mengglorifikasi hoax ya. Jelas betul ya. Jadi statement si Omon ini pernah muncul ini dalam dibikin channel dan juga dalam beberapa kanal-kanal lainnya. Ini adalah hanya karya dari AI atau Artificial Intelligence. Jadi ini sebenarnya bukan si Omon asli. Karena si Omon waktu itu tidak berani mengucapkan selaku seorang yang mungkin dituduhkan sama seperti Sengkuni ya, yaitu berkhianat dari dalam. Dia tidak membantah langsung. Itu yang saya sesalkan. Kenapa si Omon waktu itu tidak langsung membantah? Baru kemarin atau hari terakhir dia bilang itu bukan dari saya. Statement yang saya pastikan tidak ada terlambat ya. Karena apa? Sudah terlanjur diglorifikasi, sudah terlanjur diviralkan oleh para anggota Ceboker Nusantara. Ya, YouTuber yang asal-asalan, YouTuber kampungan yang malah oleh bekas presiden ya yang kemarin ada di Oslo di Hotel Sunan malah didukung. Waduh, ini sudah di luar nalar ya bekas presiden itu. Malah dukung hoax. Malah mengatakan bahwa mereka ya kadang-kadang perlu membuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang nggak negarawan. Orang yang sangat pengecut, orang yang pantas kita pertanyakan sosoknya, apalagi memang sudah dipastikan 99,9% ijazahnya palsu. Ya, kenapa? Sekarang kita lihat. Meskipun sekali lagi ini adalah artificial intelligence, ya, tapi ini diglorifikasi, ya, bahkan banyak banget ya situs-situs yang sebenarnya itu hasil AI semua. Nih, ini salah satu contoh AI. Kasihan Mbak ini Mbak Cindy dari TV mainstream. Kemudian juga, nah, inilah contoh-contoh tayangan dari Ceboker Nusantara.
Masa isu-isu kayak gini kemudian diglorifikasi? Termasuk yang isu 50 miliar. Yo, ini contoh isu yang diglorifikasi. Kemudian ada juga, nah, meskipun dia bilang mohon maaf, tapi ya ini ceboker Nusantara sudah terlanjur membuat mengungkap hal-hal yang menurut saya sangat tidak benar ya. Perselingkuhan. Ini kan jahat banget orang-orang bikin kayak gini. Kemudian ini ada terbongkar, ya. Ini jelas, ini lihat kanal-kanalnya. Ini kanal-kanal dari Ceboker Nusantara. Nah, selain Pak JK juga Ketua DPR kita Mbak Puan dituduh juga melakukan koordinator. Nih, memfitnah katanya. Siapa yang memfitnah? Kamu itu Ceboker Nusantara itu yang bikin fitnah kurang ajar dan didukung oleh bekas presiden. Bekas presiden yang mendukung hoax itu ya baru satu-satunya ini. Nah, ini kan konyol banget nih. Isu-isu kayak gini, isu murahan kayak gini. Termasuk isu soal terungkap kayak gini hubungan gelap apa gitu loh, ngaco banget ya. Nah, akhirnya terbongkar semua aib. Apanya yang terbongkar semua? Aduh, parah memang ini orang-orang Ceboker Nusantara ini. Itu mereka mengglorifikasi juga 50M. Ada yang sempat menaikkan dari 55M. Ada juga yang mengatakan itu 5M. Dan jangan lari dari situ. Si Andi Aswan sempat mengatakan itu hanya thumbnail. Mana ada thumbnail? Saya sudah tidak hanya rekam thumbnailnya, saya rekam linknya, URL-nya, ya, Universal Resource Locator-nya, bahkan videonya sudah saya save. Ya, jadi videonya sudah saya save itu semua. Jadi artinya apa? Mereka sebenarnya nggak bisa lari kalau cybercrime kita dan Komdigi kita kemudian masih lurus ya. Kalau dia objektif, sayang kan enggak. Banyak teman-teman sudah melaporkan Ceboker Nusantara ini, ya. Tapi prosesnya sangat lambat atau bahkan tidak diproses. Jadi sekali lagi, kembali ke statement Pak JK, ya, saya meskipun sangat tahu bahwa semua itu adalah AI yang disampaikan oleh si omon-omon, tetapi AI itu sudah diglorifikasi atau bahkan diviralkan oleh para Ceboker Nusantara. Jadi statement Pak JK hari ini, yang besok konon akan melaporkan si omon-omon itu perlu ditindaklanjuti. Karena dengan demikian, ketika dilaporkan, ya, itu akan diproses. Si Omon dipanggil. Nah, dengan si Omon dipanggil, dia diperiksa. Apakah dia menyatakan bertanggung jawab atau tidak. Ketika dia menyatakan misalnya, saya tidak bertanggung jawab karena bukan saya. Oke, polisi harus mengejar terus. Berarti isu itu munculnya dari mana? Misalnya dari dibikin channel. Dibikin channel sudah di take down. Ya, mampus dia. Ya, tetapi itu tetap harus dinaikkan lagi sebagai situs yang pernah kemudian membuat isu ini pertama kali. Dan kemudian siapa-siapa YouTuber, terutama dari Ceboker Nusantara yang sudah pasti itu mengglorifikasi ini, ikut memviralkan ini, itu juga harus diperiksa semua. Inisialnya antara lain ya, AF itu ketuanya. Ya, si AF itu yang kalau mulai itu dengan ya gitu. Itu si AF ya. Kemudian ada si VH ya. Kemudian ada yang namanya BM. BM itu ambil M-nya tuh dari kata Majenang. Ambil dari satu kota. Kemudian ada OP, ya gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh bukan tokoh lah, mereka bukan tokoh. Kroco-kroco atau kecoa-kecoa yang lain ya. Gitu. Ada juga misalnya JS, si Swilo itu. Ya, kemudian ada banyak, termasuk salah satu yang belakangnya TV ya. Si orangnya depannya I, ya, yang juga dia omongannya jelek banget itu. Yang pernah mengupload situs perdukunan yang ternyata tuh isinya hanya hoax dan hanya palsu. Ya, itu nggak boleh kayak gitu tuh dibiarkan. Jadi saya tetap mendesak ya, polisi juga mengejar tidak hanya si Omon, tetapi adalah Ceboker Nusantara yang sudah mengglorifikasi isu-isu ini dengan sangat buruk banget. Jadi sekali lagi teman-teman semua, di kesempatan breaking news kali ini, poin saya adalah satu, saya mendukung 11.000 triliun % ya sikap dari Pak Muhammad Yusuf Kalla, sosok yang tokoh bangsa yang saya hormati, untuk kemudian menjawab tegas dan menolak sekaligus melaporkan si Omon atas statementnya yang kemudian sudah viral terhadap ada tuduhan miliaran rupiah yang dialirkan ke saya ataupun kepada tim saya untuk pembongkaran ijazah 99,9% palsu. Ijazahnya jelas palsu, 99,9% ya. Tapi kemudian akan dituduh kami ini menerima dana miliaran.
Yang kedua, saya tetap menyebut, meskipun sekali lagi, statement dari si Omon itu adalah karya dari AI atau Artificial Intelligence, tapi sebagai seorang yang punya hak untuk melaporkan, hak dari Pak JK, karena Pak JK sudah dituduh namanya. Selain Mbak Puan, Mas AHY, ada juga Prof. Mahfud MD, nama-nama itu termasuk Habib Rizik juga disebut, untuk juga bisa melaporkan yang sama, karena beliau-beliau itu sudah disebut dan dituduh. Meskipun itu hanya AI atau penyebutannya adalah situs yang sudah sekarang take down, yaitu adalah dibikin channel. Ya supaya apa? Semua terbuka. Yang ketiga, ya selain situs yang sudah di take down itu dibikin channel itu tetap diperiksa, tetap dilihat karena patch-nya ada, link-nya ada, dan itu bukan hal yang sulit bagi kepolisian. Saya aja sudah bisa nangkep rekamannya dan itu tetap ada bukti digitalnya, bukti forensiknya. YouTuber di bawah gerombolan Ceboker Nusantara yang barusan berulang tahun kemarin itu, dan ulang tahunnya dihadiri oleh bekas presiden di Hotel Sunan, dan acaranya sangat kampungan. Sekali lagi acaranya sangat kampungan ya. Gitu karena apa? Karena bekas presiden itu mau-maunya tampil di panggung disertai orang-orang nggak jelas. Termasuk salah seorang inisial D, wanita yang mau pamer atau buka baju bersama dengan yang lain-lain ketika protes di Polda Metro Jaya. Ya, kasihan banget bekas presiden disandingkan orang. Terus ada juga lawyer yang menyebarkan hoax itu, yang dia nggak diundang sebenarnya, gitu untuk tampil di atas panggung. Dia naik sendiri dari kanan, inisialnya F, ya, dia naik sendiri dari kanan. Kemudian ada juga orang yang sok akrab, sok dekat, yang bikin channel catatan itu, yang kemarin berusaha betul untuk desak-desak si Omon, untuk memaksa si Omon menceritakan soal miliaran. Gagal dia, malu dia. Kalau saya harusnya dia sok bisa bahasa Jepang, karena dia pendidikannya hanya D3. Sekali lagi dia D3 sastra Jepang. Makanya dia mengajak si Omon bahasa Jepang. Harusnya dia harakiri. Ya, harakiri dia, malu dia. Kalau orang Jepang punya malu. Harakiri karena gagal membujuk si Omon. Dia hanya berhasil membujuk Omon untuk membongkar-bongkar soal buku yang dia nggak ada kompetensinya. Dia nggak ada standing legalnya untuk itu. Dan itu hak dari para penerbit buku. Dia nggak ada haknya sama sekali untuk melakukan itu. Tapi ya biarlah masyarakat menilai. Dan biarkan si Omon yang kemudian nanti akan bukan digugat ya, tapi disoal oleh para reseller atau para orang yang ada di balik buku itu. Statement berikutnya adalah, saya harap Kepolisian Republik Indonesia tolong serius di dalam hal pelaporan dari Pak Yusuf Kalla ini. Ya, sekali lagi meskipun Pak JK tidak mempersoalkan itu AI atau tidak, yang jelas statement itu ada. Yang jelas statement itu sudah muncul. Polisi yang nanti harus memastikan, kalau katanya Roy Suryo itu nggak bisa memastikan itu AI atau enggak, ya udah polisi yang pastikan. Ya, itu AI atau tidak. Dan kalau itu sudah dipastikan AI, siapa pembuatnya juga harus ada. Ya, nggak bisa ada dikatakan itu AI. Emangnya AI dibuat oleh hantu? Emangnya AI dibuat oleh setan? Nggak ada yang membuat. Nggak bisa. AI itu ada juga yang membuatnya. Dari mana? Dibikin channel. Dibikin channelnya, diangkat lagi, dilihat lagi. Soalnya pasti ada jejak digitalnya, pasti ada. Di situ akan ketahuan. Dibikin channel itu kemudian di-repost oleh akun-akun YouTube mana. Banyak banget tadi sudah saya sebut ya. Sekali lagi, anggota Ceboker Nusantara. Anggota Ceboker Nusantara inilah yang didesain, dibayar, ya, kemudian mereka mengglorifikasi. Siapa bilang mereka nggak dibayar? Ya, ada satu orang yang kemudian langsung dipindahkan, pengangguran di Manado, dipindahkan ke Jakarta, ya, kemudian dikasih fasilitas dia di apartemen, dikasih fasilitas bikin studio. Emangnya saya nggak ngerti, ya, tahu semua lah kayak gitu. Dan kemudian dia di studio itu kumpul lah orang-orang dengan yang kemudian nggak jelas, termasuk juga yang dibikin, yang disebut kemarin ini adalah orang podcast yang sangat terkenal yang ngaku-ngaku anak sulung Mulyono itu, ya, itu ada juga nggak dipanggil, dia naik ke pentas juga, ya, yang dia masih dilaporkan, statusnya dia masih terlapor di Polda Metro Jaya, yang ngomongannya jelek banget di kanalnya, ya, yang ngaku-ngaku, sekali lagi dia ngaku-ngaku anak sulung Mulyono. Berarti taruh di mana wapres kita kalau dia anak sulungnya, ya? Itu berarti dia mengingkari fakta. Ya, anak sulung Mulyono itu yang sekarang masih jadi wapres itu, ya, bukan dia. Ya, kok dia malah ngaku-ngaku anak sulung Mulyono. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah di hari Minggu malam yang sangat indah ini, ya, mari masyarakat
kita dukung bersama statement dari Pak Yusuf Kalla atau niat baik dari beliau yang akan melaporkan si Omon ya atas tuduhannya yang menuduh Pak JK itu menyampaikan miliaran rupiah khususnya kepada saya dan kepada tim CS ya, Roy Saudara CS dalam hal mengungkap ijazah 99,9% palsu. Kalau Anda memang setuju dengan ini, ayo kita bikin dukungan ke Pak JK. Tapi kalau Anda memang menyatakan, Pak itu AI, ya nggak apa-apa. Memang itu AI. Ya, tapi AI itu tetap ada pembuatnya. Siapa pembuatnya? Nah, itu harus dikejar. Jadi Pak JK ini hanya menyatakan itu statement itu tidak benar. Kalau si Omon menyatakan tidak benar itu dari saya, harus ada statement dari si Omon. Syukur-syukur si Omon yang mengaku pakar digital forensik, tapi menyatakan mikrofon ini aja nggak ngerti. Dia sebut ini speaker. Mon, mikrofon dan speaker itu 180 derajat. Itu pelajaran anak SD. Ya, anak SD tahu yang namanya speaker itu pengeras suara. Mikrofon ini penangkap suara. Ini bumi dan langit. Kayak mulut sama yang ada di belakang itu. Beda kan fungsinya? Masa orang makan dari belakang? Ya, kan nggak bisa. Yang namanya speaker ya speaker. Yang namanya mikrofon, masa dia nyebut dalam wawancaranya dengan si Aswan itu taruh speaker, dan itu dia menghina para YouTuber loh itu. Ya dia bilang YouTuber itu hanya cari cuan saja, taruh kamera kemudian dapat jet. Emangnya Anda ngapain juga selama ini kalau nggak cari duit dari YouTube-nya, dari akademi, akademi gitu. Itu kan cari duit juga. Nggak bisa bedain antara mikrofon dan speaker. Aduh, tonton itu di kanal di catatan itu jelas betul loh, mikrofon sama speaker. Jadi dia harus bikin statement, bukan dia. Ya, karena dia dilaporkan. Nah, setelah itu dia bantu nyari. Kalau dia digital forensik, dia akan bisa membantu Pak JK. Dan saya nyatakan salut. Saya dukung Anda. Kalau Anda malah bisa membantu Pak JK mengungkap siapa yang membuat hoax itu. Nah, itu baru cakep. Itu digital forensik yang benar. Ya, itu baru berjasa, berguna. Dan jangan lupa, Anda nggak bisa seenaknya lari dari tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Dilaporkan soal ijazah palsu doktornya di Yamaguchi. Ya, dan bagi termul-termul yang melaporkan, jangan mau diam, jangan mau di barter, ya. Laporan ke Yamaguchi gimana? Yang katanya di sana ketemu langsung, ya. Kalau saya memang ketemu langsung di UTS, ya, dengan orang-orang UTS. Hanya belum saya keluarkan saja itu semua hasil penyelidikannya. Nanti dalam buku Gibran Black Chapter yang juga sebentar lagi juga akan terbit, itu akan termuat semua, ya, bagian dari hasil investigasi saya terhadap anak yang nggak lulus SMA itu yang ada di UTS. Jadi sekali lagi, kalau si Omon kemudian menyatakan itu bukan saya yang menyampaikan miliaran, polisi harus mengecek, dibikin channel mengecek ceboker-ceboker Nusantara yang sudah jelas-jelas buktinya semua ada. Dan kalau polisi mau atau berminat, saya ada semua buktinya, semua screenshot, semua link, semua rekaman dari ceboker Nusantara yang mengglorifikasi atau melakukan penyebaran fitnah yang sangat kejam soal miliaran rupiah itu. Jadi itu yang penting yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan breaking news ini. Maju terus Pak JK, Bapak tetap sehat-sehat, dan kami berterima kasih sebagai seorang pemimpin, mantan pemimpin Republik ini yang masih waras dan juga bekerja dengan sangat baik, ya. Saya dukung Bapak dan saya dukung orang-orang yang masih waras untuk kemudian menertibkan kembali, membersihkan kembali Republik ini dari isu atau dari hoax yang tidak benar. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Silakan subscribe, silakan like terhadap kanal yang masih anyar ini, kasar yang masih imut ini, kanalnya masih muda banget ini. Follower saya juga masih baru 10.000 sekian, ya, belum banyak, 11.000 kurang dikit, ya. Tapi insya Allah dengan doa dari masyarakat semua, dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita bersihkan Indonesia dengan benar. Dan kita tantang, kita kemudian berani kita teriakkan kebenaran, ya, untuk supaya apa? Untuk Indonesia bersih dari semua kepalsuan, termasuk kepalsuan dari si bekas itu, bekas presiden itu, yang tidak jujur, tidak negarawan, dan malah mendukung hoax, ya, gitu. Itu mendukung hoax itu, mendukung ceboker Nusantara dan mendukung hoax. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.